Gimana jadinya jika kalian adalah pangeran di sekolah kalian? Nilai kalian sempurna, wajah tampan, bahkan digadang-gadang sebagai ketua OSIS yang sangat baik. Namun entah apa yang terjadi, kebaikan yang kalian berikan ke semua orang dibayar neraka yang tak pernah kalian pikirkan sebelumnya. Orang yang paling kalian sayang hilang satu persatu. Penasaran sama ceritanya? Ceritanya berjudul So You Are Down. Awalnya kita diliatin sekolah AUKA, itu adalah SMA terbaik di sana. Namun walaupun sekolah terbaik, perundungan masih ada di sana coy. Kelihatan ada beberapa orang yang sedang merundung seorang gadis. Sebut aja Numaoka. Ia adalah wakil ketua OSIS di sekolahnya. Namun dengan bakatnya yang sekarang, ia jadi semena-mena kepada siswa lain. Terutama Yagi Maria yang saat ini ia menjadi korban bully dikarenakan memiliki kebiasaan aneh karena ia pendiam dan memiliki kebiasaan membaca buku fiksi. Padahal si Maria juga sekretaris gitu cuy. Bisa-bisanya satu organisasi orang-orangnya gini semua loh. Kayak di Konoha. Pembulian itu makin gak terkendali hingga Numaoka hendak main fisik ke si Maria cuy. Beruntungnya bisa dihentiin gitu oleh si Hakuya. Dan yap, dia adalah ketua OSIS di sekolah ini, sekaligus menjadi MC kita di sini. Hakuya menengahi mereka kalau pengerjaan dari Numaoka juga ada salahnya cuy. Oleh karena itu ia gak punya hak untuk merundung si Maria atas pekerjaannya. Karena Hakuya bicaranya di depan semua orang, ngebuat si Numaoka ini jadi malu cuy. Dan ia pergi meninggalkan mereka berdua. Dengan begitu Hakuya menyelesaikan permasalahan yang ada dan menolong si Maria. Karena hal itu ngebuat para siswa dan siswi lain sangat kagum dengan Hakuya. Gak seperti Numaoka, Hakuya adalah sosok yang tampan, orang yang jenius, bahkan di bidang olahraga ia juga gak kalah sempurnanya. Hal itu ia lakukan agar bisa masuk universitas unggulan cuy, lewat rekomendasi dari sekolahnya. Namun karena kejadian sebelumnya, Numaoka bener-bener gak terima akan itu semua. Dan ia akan merencanakan sesuatu. Setelah itu kita ditampilin Hakuya yang sedang memasak. Sepertinya kita sedikit dikasih tahu cuy bahwasannya Hakuya ingin ke universitas yang unggulan agar meringankan beban kedua orang tuanya. Bisa dilihat kalau Hakuya hidup dengan adiknya. Dan gak selang lama ibunya yang ceroboh kini bangun cuy. Bahwasannya ia sadar kalau ia belum masak makan malam. Dan saat melihat Hakuya ini sedang masak makan malam ya kan, sang ibu sangat senang melihat itu semua. Enak ya kalau keluarga secemara ini. Di tengah makan malam pun Hakuya juga memperlihatkan hasil ujiannya, yang kelihatan kalau ia mendapatkan peringkat 1 dari semua mata pelajaran. Hal itu ngebuat adik dan ibunya bener-bener merasa kagum dong dengan pencapaian si Hakuya. Dengan begitu ia semakin yakin kalau Hakuya akan dapat rekomendasi universitas dari sekolahnya. Walaupun mereka sebatas keluarga sederhana, kebahagiaannya tetap terpancar dari mereka bertiga. Melihat kebahagiaan tersebut, ibu mereka ngerasa bersalah cuy, karena ia gak bisa memberikan kehidupan yang mudah bagi anak-anaknya. Mendengar itu semua, sang adik dan Hakuya membantah itu semua justru karena ibulah mereka bisa sampai di titik ini dengan bekerja beberapa pekerjaan sehari, dan itu ibu lakukan sendiri setelah ayah tiada demi kita berdua. Kau adalah ibu terbaik yang pernah kita miliki. Mendengar itu semua, sang ibu benar-benar semakin sayang kepada mereka berdua. Dan Hakuya juga bilang kalau ibu gak perlu memikirkan uang, karena ia akan ke universitas berkat rekomendasi sekolahnya nanti. Namun di tengah kebahagiaan mereka, ada seorang misterius di luar yang sedang merencanakan sesuatu. Dan benar aja, keesokan harinya, secara tiba-tiba, Hakuya surat rekomendasi untuk universitasnya dibatalkan tanpa ia ketahui sedikit pun alasannya. Saat Hakuya bertanya kepada sensei, kenapa tiba-tiba? Sensei bilang kalau akhir-akhir ini ada kebakaran di sekolahnya, dan itu kabarnya kebakaran dari seseorang yang merokok. Serta baru-baru ini kami mendapat informasi bahwa kau juga merokok, Hakuya. Emang itu hal yang belum tahu benar atau tidaknya cuy. Tapi dari pihak sekolah, dengan gelar sekolah terbaik, mereka nggak ingin mengambil resiko sedikit pun karena mencakup reputasi sekolah. Tenang aja, kau akan diterima di universitas tanpa rekomendasi dari sekolah, ucap dari sensei. Memang benar kalau Hakuya bisa masuk universitas, namun tanpa adanya surat rekomendasi, itu memerlukan biaya lebih. Hakuya ngerasa sedikit jengkel, dan saat ia kembali ke kelas, tiba-tiba banyak orang yang melihat selembaran di papan tulis. Dan parahnya, itu adalah foto ibu Hakuya yang pernah bekerja di pekerjaannya dengan pakaian yang minim.
Hakuya bener-bener syok melihat itu semua. Emang gak bener cuy yang dilakuin ibu dari Hakuya. Namun kalian perlu ingat, membesarkan kedua anak yang umurnya gak terpaut jauh dan itu seorang diri, kemungkinan besar sang ibu terpaksa melakukannya. Hakuya bener-bener gak bisa menahan amarahnya. Ia mencoba ngejelasin tentang itu semua, namun itu malah ngebuat kalau yang tersebar adalah faktanya. Kini hari-hari dari kerja keras Hakuya bener-bener berubah. Seolah-olah hidupnya seperti neraka. Kehidupan di sekolahnya hancur. Rumor tersebut menyebar ke internet. Bahkan ibu juga kehilangan pekerjaan karenanya. Teror tersebut terus berlanjut hingga banyak coretan di depan apartemen mereka. Hakuya ngerasa bersalah akan itu semua cuy. Ia minta maaf kepada adiknya, namun adiknya bilang kalau itu bukan salahmu. Itu salah kriminal yang iri dan dengki kepada dirimu. Kau jangan kalah sama mereka. Senyuman adik Hakuya ngebuat dirinya semakin sadar betapa arti dari keluarga itu sendiri. Namun, gak selang lama, Koto terbaring di rumah sakit. Ia ditabrak oleh mobil dan beberapa orang di sana memanggil ambulan. Koto masih selamat, cuma kita nggak tahu kapan Koto akan sadar. Dan dari investigasi polisi, mereka bilang kalau Koto sengaja untuk dicelakai. Mendengar itu semua, Hakuya kosong. Ia tenggelam dalam rasa bersalah atas dirinya yang sangat besar. Karena dia, adiknya sendiri, dan kehidupan keluarganya menjadi seperti ini. Setelah itu dokter memanggil ibunya. Ia mendengar kalau itu adalah tagihan di luar kemampuan mereka. Kini, sang adik gak bisa lanjut sekolah untuk sementara waktu. Dan mereka mencoba untuk melunasi tagihan tersebut. Beberapa hari berlalu, kini ibu dan Hakuya sedang pulang bersama. Di tengah perjalanannya, Hakuya bilang kalau di dunia ini seseorang bisa sukses tanpa gelar pendidikan. Oleh karena itu, aku bisa sukses dimanapun aku bekerja. Mendengar itu, sang ibu memeluk Hakuya sembari menahan dirinya. Ibu berkata, jika kau tidak kuat, kau boleh berhenti. Namun jika kau menyangkut kebaikan keluargamu, maka kau harus menyelesaikan apa yang kau mulai. Oleh karena itu, luluslah dengan baik. Urusan uang jangan kau pikir, biar ibu yang menyelesaikannya, ucap ibu sambil tersenyum lebar di depan Hakuya. Namun setelah beberapa hari, ibu bunuh diri demi kita. Ia meninggalkan surat untuk kita dengan isi, maaf, hanya ini satu-satunya cara yang ibu pikirkan. Hakuya, Koto, berbahagialah. Kepergian ibu bukanlah awal yang baik bagi Hakuya. Kabar dan rumor tentang keluarganya terus bertambah dan gak terarah sama sekali cuy. Ngebuat Hakuya menjadi tak berdaya. Ia jadi korban hinaan dari Numaoka. Gak hanya inan kata dan rumor cuy, melainkan perlakuan fisik yang Hakuya terima. Numaoka berkata sejujurnya lebih baik mereka mati daripada menjadi buangan toilet dari ibu yang sangat kotor. Mendengar itu semua, amarah Hakuya ngelonjak. Dan saat ia ingin melampiaskan itu semua, Hakuya ingat kalau ibunya pernah berkata, ia harus lulus dengan baik. Kata-kata itu benar-benar ngebuat ia nggak berdaya sama sekali cuy. Hakuya tenggelam dalam kesedihannya. Rasa bersalahnya sangat besar. Ia belum menjadi apa-apa dan memberikan apa-apa, tapi udah menghancurkan semuanya. Lalu seorang gadis berkata, apakah aku perlu menggantung leher mereka semua? Hakuya melihat siapa yang berbicara tersebut. Ternyata ia adalah Yagi Maria, seorang cewek yang dulu pernah ia selamatkan. Kita tidak akan membiarkan semua berakhir seperti ini, bukan? Oleh karena itu, apa yang dilakukan mereka kepada ibumu, mari kita lakukan hal yang sama, ucap dari si Maria. Hari itu, aku melihat senyuman Maria untuk pertama kalinya. Ia berkata, ayo kita buat mereka bunuh diri, dengan wajah Maria yang tersenyum lebar. Di muka Hakuya, Maria adalah seorang manusia setengah iblis. Singkat cerita, Hakuya dibawa ke rumah Maria. Ia disuguhi kopi untuk menenangkan dirinya.
Hakuya berterima kasih dan melihat sekeliling bahwa Maria ternyata seorang yang kaya raya. Ya wajar sih, orang yang sekolah di sekolahnya gak ada yang miskin selain dirinya. Di sisi lain, Hakuya juga bertanya tentang apa yang Maria ucapkan sebelumnya kalau itu adalah sebuah candaan. Dikarenakan kita nggak punya sedikit bukti kalau mereka lah yang melakukannya. Mendengar itu semua, Maria bilang kalau ia memiliki bukti tentang apa yang mereka bicarakan. Hakuya terkejut kalau Maria memiliki kamera tersembunyi sebagai bukti. Di situ terlihat Numaoka yang sedang membicarakan muka Hakuya ketika melihat ibunya sedang mengakhiri hidupnya dulu. Temennya juga menambahi kalau itu pola pikir keluarga yang sangat dangkal. Dan itu juga cara yang bagus untuk mengisi kegabutan kita. Emang agak gila gabutnya gitu cuy. Numaoka juga bilang kalau dia nggak habis pikir sama adiknya yang ia percaya dengan janji itu. Jika aku tertabrak mobil, kalian akan menghentikan perundungan Hakuya. Dan kau tahu, aku ingin melihat dia tertabrak lagi. Bener-bener ucapan orang gila cuy. Dan lebih gilanya lagi, setelah berbicara seperti itu, mereka semuanya tertawa. Maria bilang kalau ini udah menjadi bukti yang lebih dari cukup, dan Hakuya berencana melaporkan mereka kepada polisi. Namun Maria bilang kalau mereka itu dari keluarga yang berpengaruh. Mereka bisa menutup kasus ini dengan sejumlah uang. Jika tidak, mereka cuma perlu menebusnya dan pergi begitu aja. Lalu Maria dengan tegas bilang, kau pikir baik-baik. Hanya keluargamu yang menderita dan mereka yang tertawa. Lalu Hakuya bilang, kau berharap apa dari diriku yang tidak bisa apa-apa ini? Maria bilang, bunuh saja mereka. Kita hanya perlu membuat mereka meninggal dengan dirinya sendiri. Jadi itu tidak bisa disebut pembunuhan, bukan? Kau tahu ini adalah cara terakhir untuk lari dari keputusasaan. Semua orang pasti memiliki alasan untuk hidup. Entah itu pekerjaan, jabatan, uang, popularitas, atau cinta. Namun, saat seseorang mengabdikan semua itu kepadanya, maka orang itu akan mudah hancur. Oleh karena itu, singkirkan setiap potong harapan mereka. Hal yang mereka genggam, hal yang membuat mereka menjadi diri mereka sendiri. Secara perlahan, mereka akan pergi ke dalam kematian mereka sendiri. Jika aku dan dirimu itu bukan suatu hal yang tidak mungkin, aku akan memberikan video bukti ini kepadamu. Kau akan lapor polisi atau balas dendam bersamaku. Itu ada di tanganmu sendiri. Namun, kebaikan Hakuya, ia memilih menolak rencana dari si Maria. Di sini Maria merasa disayangkan rencananya ditolak oleh si Hakuya. Namun ia bilang, beberapa jauh kau berpaling dariku. Aku bisa melihat semuanya. Ternyata di kamar Maria full foto Hakuya di dalamnya. Real, ini cewek yandere cuy. Apakah penolakan Hakuya benar-benar jadi jalan yang terbaik, atau Maria lah yang akan bertindak nantinya? Kemarin kita ditunjukin ajakan rencana balas dendam oleh si Maria yang berujung penolakan gitu cuy oleh si Hakuya. Dan kita juga dikasih tahu kalau Maria bener-bener terobsesi gitu cuy sama si Hakuya. Kini Hakuya pergi meninggalkan Maria sembari ia berpikir kalau membunuh seseorang itu sangatlah tidak diizinkan di dunia ini. Namun melihat cara Maria yang bilang hal tersebut, apakah ia pernah melakukannya? Singkatnya, Hakuya udah di depan kantor polisi cuy, dan ia berencana untuk melaporkan kejahatan dari si Numaoka. Namun, sebelum ia melaporkannya, ada bapak-bapak yang menghentikan si Hakuya. Ia adalah pemilik toko alat tulis yang sering mereka kunjungi. Dan di sini ia menghentikan Hakuya dikarenakan ingin memberikan suatu hadiah kepada si Hakuya cuy. Dan itu adalah hadiah dari si Koto. Dan saat hadiahnya dibuka, itu adalah ballpoint mahal yang Hakuya inginkan selama ini. Bapak-bapak tersebut bercerita kalau Koto bersikeras mendapatkannya dikarenakan kakaknya akan mendapatkan rekomendasi dari sekolahnya. Oleh karena itu, ia ingin memberikan sebuah hadiah. Alhasil si bapak tersebut memberikan pekerjaan paruh waktu cuy untuk si Koto bisa membelinya. Serta di dalam kotak tersebut ada surat dari Koto yang berisi, jangan sampai kau kalah, cepat ambil rekomendasi itu. Mendengarnya, Hakuya kini menyadari sesuatu. Adiknya, ibunya, udah menderita. Saat hujan mulai turun, Hakuya berlari meninggalkan bapak tersebut cuy, tanpa sepatah kata pun. Ia terus berlari dan akhirnya ia menemui Maria kembali. Waduh, kini Hakuya udah tersadar bahwa mengakhiri ini dengan melaporkannya kepada polisi. Ia yakin itu tidak akan menghentikan penderitaan
dari keluarganya. Maria menyetujui itu semua dan kini Hakuya kembali ke rumah Maria. Walaupun Maria harus menahan rasa senangnya, ia tetap fokus untuk membahas rencana ke depannya dengan memberikan 3 foto target utama yang akan mereka eksekusi. Di sini mereka bilang kalau dia akan mengerahkan segalanya agar niat membunuh Hakuya tercapai kepada mereka. Dan saat Hakuya menanyakan alasannya, Maria menjawab, "Karena itu dirimu. Dan walaupun begitu, aku nanti mengharapkan imbalan darimu. Aku membantumu dan nanti kau harus memenuhi permintaanku." Hakuya dengan tegas bilang kalau Maria membantunya dalam balas dendam. Oleh karena itu, ia akan melakukan apapun yang Maria inginkan nantinya. Mendengar hal itu, Maria malah ngiler, coy. Akhirnya mereka sepakat dan kontrak di antara mereka berdua akhirnya terjalin. Demi mengikatkan tali di leher mereka, aku akan melakukannya, meskipun menjalin kontrak dengan iblis sekalipun, ucap dari si Hakuya. Kini mereka sedikit berdiskusi dan Maria bilang kalau ini adalah target pertama mereka. Ia adalah siswa seni yang sedang naik daun di sekolahnya, dan ia dikenal sebagai anak jenius dalam seni. Ia adalah Kato Taira. Ia sangat terkenal bahkan masuk televisi dikarenakan seni yang ia buat. Namun di balik itu semua, Ato juga memiliki rahasia besar. Selayaknya orang yang ada di atas, ia menindas orang yang sangat lemah. Jadi di sini ada cewek yang namanya Haruto Eru, yang udah kalian tahu ia mendapat siksaan dari Ato bukan tanpa alasan cuy, melainkan rasa senang yang ia rasakan saat menyiksa Eru, ia kerahkan buat menjadi lukisannya. Dan dengan iming-iming kepada Eru kalau ia sukses, ia akan menjadikan Eru sebagai seorang seniman juga. Namun, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Ada rahasia besar di balik itu semua. Setiap harinya Eru ngedapatin siksaan mulai dari segi fisik hingga mental yang mungkin gak bakal admin sebutin dari sini cuy. Sebelum kita bahas latar belakang dari si Eru, kita bahas dulu siapa Ato sebenarnya. Ia adalah seorang seniman profesional. Ia juga anak yang kaya raya berkat ayahnya yang sebagai ketua perusahaan peralatan seni terbesar di sana. Ia menjual semua peralatan seni dengan mahal dikarenakan Atolah sebagai penarik pembelinya. Dan bisa aja ia sebagai ketua klub seni memaksa anak klub seni untuk membeli peralatannya. Perbincangan Hakuya dan Maria kini memberikan sedikit celah cuy. Kini kita ditampilin dari klub seni, kelihatan ada sedikit masalah di sana. Terlihat salah satu anggota marah-marah karena lukisan yang hampir ia selesaikan malah tertumpah oleh cat. Ternyata itu adalah kesalahan dari si Eru. Ia juga meminta maaf cuy. Namun karena kerja kerasnya jadi sia-sia, ia tetap marahi si Eru. Hal itu dilihat oleh si Ato dan dengan sedikit pertimbangan ditambah lagi, anggota tersebut terus memojokkan Eru cuy dan keceplosan kalau ia berusaha keras demi mengalahkan si Ato. Mendengar itu semua, Ato memegang kepalanya dan memeturkannya ke lukisan yang ia buat sebelumnya. Ato bilang, "Jangan menggonggong, dasar pelukis biasa-biasa aja." Ia terus membenturkan dan membenturkan muka anggota tersebut cuy. Karena agak brutal mungkin adegannya gak admin tampilin di sini. Hal itu ngebuat yang lain agak takut kepada si Ato dan setelah semua selesai Ato menyuruh yang lain untuk membersihkan hal tersebut. Dan parahnya lagi, ternyata kesalahan Eru sebelumnya adalah rencana dari si Ato untuk sengaja menghancurkan lukisan dari anggota sebelumnya. Ternyata gelar jenius dari seniman yang dimiliki Ato tidak sepenuhnya hasil kerja keras dari dirinya cuy. Ia merangkul Eru dan merabah tubuhnya. Karena Eru gak berani berbuat apa-apa, ia terpaksa untuk diam. Di sisi lain, perbincangan Hakuya dan Maria masih berlanjut. Ia mencari tahu tentang Ato dengan berbagai jenis gelarnya. Dan Maria mendapatkan beberapa rumor kalau Ato gak pernah menunjukkan kreativitasnya dengan secara langsung cuy. Ada yang mengira kalau ia memakai sebuah pelukis bayangan. Dengan kata lain, ada seseorang yang melukis untuk dirinya. Mendengar itu semua, Hakuya akan menjalankan sedikit bumbu-bumbu yang udah ia siapkan sebelumnya. Ia berencana untuk bertemu si Eru. Di sini akhirnya mereka berbincang cuy. Sebelumnya gue jelasin juga kalau mereka udah saling kenal karena Hakuya yang sering meminta Eru untuk melatih dirinya melukis. Karena di sekolahnya ada pelajaran pilihan yaitu melukis, alhasil Hakuya bisa menyelamatkan nilainya berkat bantuan dari si Eru. Oleh karena itu, Hakuya dengan tulus berterima kasih kepada dirinya karena dia mendapatkan cinta pada pandangan pertama. Ya maksudnya pada lukisannya cuy.
Hal itu malah ngebuat Eru ini malu-malu sendiri gitu. Ya gimana coba, Hakuya juga termasuk pria tertampan di sekolahnya. Dan secara nggak sengaja Hakuya melihat kalau ada memar di kaki si Eru. Saat Hakuya bertanya, Eru langsung menutupinya. Dan Hakuya sebenarnya bisa menghentikan klub tersebut dengan posisinya yang sekarang. Namun Eru menolak itu semua. Ya walaupun Eru nggak bisa menutupi itu semua dengan baik cuy. Hakuya bermain dengan perasaan Eru saat itu. Sedikit demi sedikit sebenarnya Hakuya dan Maria juga masih berunding perihal pelukis di balik Ato sebenarnya. Mereka berhipotesis kalau itu adalah si Eru dan dia dipaksa dan Ato memanipulasi lukisannya sebagai karya yang ia buat. Alasan di balik itu semua masih belum mereka ketahui. Oleh karena itu, mereka ingin terjun lebih dalam lagi. Melihat rencana mereka sebelumnya ini berjalan dengan baik berkat kerja keras dari Hakuya ya kan, Maria sangat seneng cuy. Cuma di satu sisi ia juga sedikit cemburu dikarenakan Hakuya lebih mengetahui Eru ketimbang dirinya sendiri. Kini fase pertama yang mereka rencanakan udah terpenuhi. Namun sebelum lanjut ke fase berikutnya, Hakuya bertanya kepada Maria, apakah kita benar-benar akan melakukan hal itu? Maria kini berubah. Ia bilang, Senpai, jika kau sampai sejauh ini masih menjadi orang baik, kau tidak akan bisa melakukannya. Dengan tatapan Maria, Hakuya menjadi sadar. Mari kita seret Ato ke tempat yang seharusnya ia berada. Melihat itu semua, Maria tersenyum dengan puas. Sebelum kita lanjut, kita lihat flashback dari si Eru dulu cuy, bahwa ia tinggal sama ayahnya. Dan ayahnya selalu tersenyum. Namun ia bukan selalu tersenyum, melainkan selalu memaksakan dirinya untuk tersenyum kepada si Eru. Dan Eru sangat membenci itu. Ketika pekerjaan memecatnya, ketika ibu menceraikannya, dan ketika semua gak baik-baik aja, ia memaksa dirinya untuk tersenyum kepadaku. Namun suatu ketika saat ayahku mendapatkan kontrak dari sebuah perusahaan, aku melihat senyumannya yang sangat tulus untuk pertama kalinya. Aku sangat bahagia melihat itu. Namun, itu adalah kontrak dari perusahaan Ato cuy. Dan ternyata itu semua adalah rencana Ato melihat bahwa Eru memiliki keahlian dalam bidang seni yang memanfaatkan keluarganya. Ia memberi kontrak ayahnya sebagai ganti. Eru harus melukis untuk dirinya. Awalnya Eru ngerasa itu hal yang salah, namun saat Eru membantahnya atau menendang kursi dan dengan marah, ia bilang kalau Eru harus sadar akan posisinya. Kalau ia berani ngebantah, ia akan tahu bagaimana jika perusahaan Ato meng-cancel kontrak untuk ayahnya. Mengingat itu adalah senyuman pertama kali yang tulus oleh ayahnya, Eru merasa kalau itu harus ia pertahankan. Dengan ancaman dari Ato, di sini Eru benar-benar gak bisa melawan kata-katanya. Ia menuruti semua yang Ato perintah, seperti melepas pakaiannya, menyiksa tubuhnya, hingga hal yang gak pernah Eru bayangkan. Eru sebenarnya gak bisa menerima itu semua, namun jika ia bisa menahan siksaan Ato, ia juga bisa mempertahankan senyuman ayahnya. Ia gak bisa bayangkan selama ini walaupun ayahnya tersenyum dengan terpaksa, ia juga gak bisa melihat gambaran jika ayahnya yang ia cintai selama ini kehilangan senyuman yang ia pertahanin selama ini. Oleh karena itu, Eru harus menahan ini semua. Keesokan harinya, sekolah dihebohkan dengan hasil gambaran Ato. Kini bukan yang menarik, melainkan gambaran yang hancur. Terlihat di tengah para siswa ada Maria yang tersenyum di sana. Dikarenakan hal itu, Eru kini mendapatkan umpatan dari Ato. Dikarenakan ia ngerasa kalau yang melakukan itu semua adalah Eru cuy. Dikarenakan di sekolah ini yang memiliki akses dan berani melakukan sesuatu kepada lukisannya cuma si Eru. Eru ngejelasin kalau itu bukan dirinya, namun belum sampai ia menyela, tamparan udah mendarat di pipi si Eru. Eru masih sabar, ia masih bersikeras untuk menjelaskan kalau itu bukan dirinya. Namun Eru ditampar untuk kedua kalinya. Eru sadar kalau omongan dirinya nggak akan didengar oleh si Ato. Lalu ia memilih untuk menerima semua siksaan tersebut. Dan saat Ato akan menampar untuk ketiga kalinya, kali ini berhasil ditahan oleh si Hakuya. Melihat itu, Eru sangat terkejut dan bilang, kau melakukan itu. Ini bukan masalah, karena aku bisa menahannya.
ucap Eru sambil tersenyum. Melihat itu semua, Hakuya bener-bener marah bahwa Eru dibuat gak berdaya di hadapan Ato. Dan Hakuya yang emosi mencoba untuk memegang tangan Ato dengan sangat kuat, sehingga Ato melepaskannya karena kesakitan, cuy. Ato di sini juga marah. Dengan nada kecil ia bilang kalau ia akan mengingat semua ini. Lalu ia pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini Hakuya bertanya kepada si Eru, haruskah aku membawamu ke UKS? Namun Eru bilang, kenapa? Kenapa kau menolongku? Padahal aku masih bisa untuk menahan itu semua. Lalu Hakuya bilang, saat kau bisa menahan dan menerima itu semua, bukan berarti kau baik-baik aja. Eru dengan gemeter bilang kalau dia baik-baik aja. Selama ini ia bisa menahannya. Menahan senyuman ayahku. Dan tanpa sadar, Eru mulai menangis dan air matanya gak bisa ia hentikan sama sekali. Melihat itu semua, Hakuya memeluk Eru dan ia berkata, kau tak seharusnya menahan itu semua. Ada kalanya, aku juga akan menyelesaikan semua itu. Dengan begitu, Eru merasakan bebannya gak harus ia angkat sendiri, cuy. Lalu Eru berkata, Senpai, apakah kau akan mendengarkan keluh kesahku? Iya, aku akan mendengarkan semua yang akan kau ceritakan. Dengan wajah Hakuya yang kelihatan ia udah merencanakan sesuatu yang begitu besarnya. Sebelum itu kita dikasih tahu pembahasan Hakuya dengan Maria yang mereka membahas tentang kenapa Eru masih betah menjadi pelukis bayangannya si Ato, coy. Menurut riset dari Maria bahwasanya keluarga Eru itu memiliki kontrak dengan keluarga Ato dan Eru ngedapetin beasiswa dari perusahaan ayahnya. Bisa dilihat kalau semua itu berakhir maka Eru kehilangan sesuatu yang berharga baginya, yaitu senyuman ayahnya sendiri. Melihat investigasi Maria sangat detail, Hakuya bertanya dari mana kau mendapatkan informasi seperti itu. Dan Maria bilang kalau itu rahasia. Serta ketika kita udah mengetahui semua ini, maka nanti akan berjalan dengan mudahnya. Dan dari situlah Maria datang dengan seember cat warna hitam dan menumpahkannya kepada lukisan Ato sebelumnya. Jika Ato udah nyiapin beberapa orang untuk melihat ini, maka kita tinggal memberikan hadiah untuk dirinya, yaitu pameran lukisan dengan tumpahan cat hitam dari si Maria. Lalu kita ditampilin di ruangan Ato. Ia berterima kasih kepada seorang karena telah memberitahu siapa yang melakukan itu semua. Iya, itu adalah Maria sendiri. Ternyata Maria lah yang mengadu domba Ato dengan si Eru. Bahwasanya ia bilang yang melakukan itu semua adalah Eru sendiri. Di sini bukan tanpa alasan. Maria ngelakuin itu semua dengan imbalan agar Ato mau melukis dirinya. Karena sesuai perjanjian, kini Ato akan melukis Maria. Namun saat dia akan melukis Maria, Maria ngelonggarin kancing bajunya dan berpose panas di depan si Ato. Apa yang akan direncanakan Maria saat ini? Tapi tenang aja coy, Maria nggak dijebolin sama si Ato. Di sini kita dikasih tahu kalau Ato marah-marah di saat Maria menggodanya dan Ato mulai tertarik. Secara tiba-tiba Maria pergi begitu aja dengan alasan ada urusan yang mendadak. Karena sangat marah, Ato juga berencana untuk ngeluarin Maria dengan Hakuya secara bersamaan nanti. Namun di sisi lain Maria udah berhasil memasang kamera di ruangan tersebut. Keesokan harinya Ato memposting hasil karya barunya yang terlihat beberapa anggota klub seni memuji dirinya. Dan Ato juga bilang kalau itu adalah hal alami yang dimiliki oleh seorang yang jenius. Padahal mereka nggak tahu kalau Ato hanya menyuruh Eru untuk melukis bagi dirinya. Gak selang lama tiba-tiba ada notif dari handphone si Ato. Awalnya ia mengira kalau ada interview lagi atas karya yang baru ia unggah. Namun bukan itu yang terjadi. Melainkan Ato dapat balasan postingan dari seniman lain. Bahwasannya Ato adalah seorang plagiat. Bahkan ia juga memposting karyanya dan dibandingkan dengan karya Ato. Bahwa itu bener-bener mirip, cuma karya Ato hasil nimpa aja. Si Ato ternyata tukang timpa ya coy. Sontak kolom komentar menjadi ramai dan menjadi bahan perdebatan publik yang mengarah Ato memang seorang plagiat. Karena kejadian itu Ato bener-bener marah cuy. Setelah itu kita dikasih tahu Eru yang dimarahi Ato habis-habisan. Ia berkata, apa yang kau pikirkan? Apakah kau melakukannya dengan sengaja? Lalu Eru ngejawab, bukannya kau sendiri yang memintaku untuk menyelesaikannya dengan sangat cepat. Dan kau tak peduli seperti apa hasilnya.
Jadi sedikit gua jelasin coy. Di sini Eru sengaja ngelukis untuk Ato, tapi lukisannya sengaja dibuat plagiat ke seniman lain. Dan saat Ato nggak sadar akan hal itu, keributan akan terjadi. Dan kalian lihat sendiri lanjutannya. Karena Eru berani jawab, Ato bener-bener marah dan menyiksanya lebih keras lagi. Di tengah penyiksaan itu, Eru bertanya, "Ato, kenapa kau menyuruhku menggambar untuk dirimu?" Tanpa Ato sadari, semua itu terekam oleh kamera yang Maria pasang sebelumnya. Kejadian itu dilihat langsung oleh Hakuya dan Maria. Dan Hakuya bener-bener gak habis pikir bahwasannya ada informasi kalau Ato menyukai seniman Sanraku. Akan tetapi, ia gak sadar kalau karyanya hasil plagiat dari lukisan itu. Namun Maria mencoba menghibur Hakuya dengan bilang kalau rencananya berjalan dengan sangat lancar. Namun Hakuya masih murung cuy. Karena Hakuya ngerasa meskipun rencananya sukses, ia menyuruh Eru untuk melakukan hal yang berbahaya. Kita sedikit flashback ke perbincangan Eru dan Hakuya. Bahwasanya Hakuya nyuruh Eru untuk sengaja melukis plagiat agar Ato marah besar. Hakuya ngejelasin kalau salah satu temannya udah masang kamera di sana dan kini mereka hanya memerlukan sebuah bukti. Namun itu sangat berbahaya bagi Eru, dan jika itu yang terlalu berat, Eru bisa menolaknya. Namun, Eru bilang, "Jika aku memang bisa bebas, maka itu hanyalah hal kecil yang harus dibayar." Walaupun Eru berbicara seperti itu, dengan mukanya yang sangat frustasi, Eru bilang, "Jika ini berjalan lancar, tolong puji aku sebanyak mungkin." Hal itu membuat Hakuya ngerasa bersalah karena menipu perasaan Eru dan memanfaatkannya. Namun Maria bilang, itu memang benar adanya. Tapi itu tidak merubah fakta bahwa kau menyelamatkannya, bukan? Oh iya, aku punya satu permintaan kepadamu. Kita harus mengerahkan semuanya untuk saat ini. Jika tidak, semua akan menjadi sia-sia. Ucapan Maria dengan wajah seramnya. Di sisi lain kita ditampilin Ato yang sedang frustasi karena notifikasi handphonenya nggak berhenti sama sekali. Ia membantingnya dan pergi keluar untuk meriset pikirannya. Saat ia keluar melihat ayahnya yang sedang kelihatan sangat banyak pikiran saat itu. Ato mendekatinya dan bilang, "Ayah, apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Secara spontan ayahnya memukul Ato dengan sangat keras. Terlihat ayahnya sangat marah karena Ato kini sudah membongkar semuanya. Namun Ato masih nggak mengerti apa yang ayah ucapkan tentang apa yang sudah terbongkar. Lalu saat ayahnya memberitahu sesuatu yang ada di ponselnya, itu adalah rekaman full antara Ato saat menyiksa Eru sebelumnya. Kini udah menyebar ke seluruh internet. Ayah sangat marah, video ini udah sangat viral, saham perusahaan juga udah turun drastis. Dan ya, Ato cuma bisa termenung dan menerima semuanya. Lalu Ato teringat kalau ada orang yang pernah masuk ke ruangannya. Ia adalah Maria. Gak selang lama rumah Ato kini didatangi banyak wartawan. Mereka ingin membicarakan terkait video yang viral di internet, cuy. Lalu kita kembali ke sekolah. Perihal apa yang dibilang Maria, kini Hakuya berada di ruang klub seni. Tanpa berbicara panjang lebar, Hakuya cuma berkata, "Senang bertemu kalian para anggota klub seni. Mungkin ini sedikit mendadak bagi kalian. Tapi, apakah kalian semua ingin balas dendam kepada Ato?" Ternyata, rencana Maria ingin membalaskan dendam semua orang kepada Ato agar dia hancur sehancur-hancurnya. Yo cuy, selamat datang di part 4-nya. Karena kendala views dan banyak yang bilang buat gabungin, oleh karena itu admin bakal gabungin aja. So, lanjut. Sebelumnya kita tahu kalau Hakuya udah ngedatengin klub seni buat ngajak balas dendam ke Ato. Lalu setelah itu Ato datang ke sekolah. Ia sangat marah karena hujatan dari netizen cuy. Ia mencari di mana Eru berada namun ia nggak menemukannya dikarenakan Eru nggak masuk untuk hari ini. Mendengar itu Ato sangat marah dan karena ia nggak bisa ngendaliin emosinya, ia malah ngelampiasin ke kanvas anggota lain dan merusak itu semua. Setelah itu Ato pergi dan ya, kini anggota klub udah sepakat buat balas dendam kepada si Ato. Ato melihat ponselnya dan ia semakin marah karena dapat berita kalau Eru udah dapat kontrak dari grup lain atas karyanya. Namun sebelum Ato marah, ia terjatuh dari tangga. Ternyata itu adalah ulah dari anggota klub yang ia sengaja mendorongnya cuy. Namun ia sedikit khawatir tentang apa yang akan menimpanya jika orang tahu ia yang mendorong Ato hingga terjatuh.
Dan temennya bilang tenang aja, seperti kata Hakuya Senpai kalau orang bisa saja jatuh dari tangga karena bermain handphone. Ternyata ini udah direncanain oleh si Hakuya cuy. Di sisi lain kita dikasih kabar kalau Eru sedang baik-baik aja. Dan seperti yang gue omongin barusan, iya udah ngedapetin kontrak baru. Karena kejadian ini Eru bener-bener berterima kasih atas bantuan dari Hakuya. Hakuya sangat senang mendengarnya, oleh karena itu ia juga berterima kasih kepada Maria karena tanpa dirinya ini semua nggak mungkin berjalan dengan baik. Namun itu belum selesai ucap dari Maria. Maria berdiri dan mengajak Hakuya. Ia bilang, saatnya untuk sentuhan terakhir. Lalu kita ditampilin Ato yang tangannya patah akibat jatuh sebelumnya coy. Serta ia juga ngeposting dirinya di medsos seolah-olah ada yang mengancam dirinya. Namun bukan belas kasihan dari netizen, tapi orang ini pernah kakinya digips. Namun sebenarnya ia tidak patah kaki saat itu. Sangat mencurigakan, kenapa bisa-bisanya yang patah tangan kirimu? Haha, rencana yang sangat bagus. Ucapan para netizen tersebut ngebuat Ato bener-bener frustasi. Namun apa yang akan ia lakukan? Gak akan bisa merubah semuanya. Singkatnya kita ditampilin Ato yang menjumpai temen gengnya yang sebelumnya mereka pernah menyelakai adik dan ibu dari si Hakuya. Di sini Ato bersujud kepada mereka yang mohon agar mereka menolongnya. Ia minta Numaoka agar orang tuanya menyebarkan kalau Ato menderita depresi berat. Narumiya agar bisa ngebantu dengan koneksi yang ia punyai. Karena kita teman, bukan? Lalu Numaoka mendekatinya. Bukan karena simpati, ia langsung ngedorong muka Ato ke lantai dengan kerasnya. Teman, jangan membuat aku tertawa, dasar bodoh. Dasar sampah, orang tak berguna sepertimu seharusnya merayap di dalam lubang dan mati begitu aja. Setelah itu mereka meninggalkan Ato dengan bilang kalau muka Ato kini sangatlah jelek. Di sisi lain, Ato sangat frustasi, ia bingung bagaimana ia mengembalikan gelar jeniusnya. Lalu gak selang lama, Hakuya datang menemuinya. Apakah kau udah merasa putus asa? Melihat itu, Ato bertanya Hakuya, kenapa kau ada di sini? Adikku dirawat di rumah sakit, apakah kau tahu? Setelah ia diserang oleh seseorang, ia ditabrak oleh mobil. Dan ya, hingga saat ini ia terbaring di tempat tidur rumah sakit. Sadar kalau ini adalah balas dendam dari Hakuya, Ato berlutut di depannya. Ia minta maaf, ia juga akan membayar tagihan rumah sakit adiknya. Atau apapun itu, Ato akan melakukan apapun demi Hakuya. Namun Hakuya seolah-olah ia adalah malaikat. Ia bilang, jika kau tahu rasanya putus asa, kenapa kau tidak mencoba membuktikannya dengan sebuah karya kejeniusan seperti Saraku? Mendengar itu, Ato akhirnya memiliki sedikit harapan cuy. Singkat cerita, Ato udah nyiapin semuanya. Ia menyiapkan sebuah lukisan kanvas besar di depannya. Dan ia dengan ambisi yang menyala, ingin membuktikan kejeniusannya. Kita sedikit flashback dulu dengan Ato cuy, bahwa dari kecil emang dirinya ini sering dapat pujian dan dijuluki jenius oleh orang-orang di sekitarnya. Iya, Ato itu istimewa. Ia memiliki uang, ia memiliki kekuatan, ia memiliki bakat, dan ia berbeda dengan orang biasa lainnya. Oleh karena itu, karena kehidupannya yang selalu enak, selalu mewah, ia hanya dalam kategori lukisan yang bagus, bukan lukisan yang luar biasa. Suatu ketika Ato mencari arti seni itu sendiri. Ia di perpustakaan dan ia terpukau sama seorang seniman yaitu Saraku. Oleh karena itu, karena kini ia udah merasakan penderitaan dan merasakan keputusasaan, ini saatnya ia membuktikan semuanya. Karena dalam lukisan Sanraku, ia depresi karena peperangan. Atau melukis langit yang cerah di kanvas yang besar sebelumnya. Lalu kita kembali ke perbincangan Hakuya dan Maria. Di sebuah pertanyaan Hakuya bahwa bagaimana kita ngebuat Ato mengakhiri hidupnya sendiri. Sekarang ia udah kehilangan segalanya dan ia cuma bisa menggambar sesuatu yang biasa-biasa aja. Ia sangat ingin mendapatkan gelar jenius itu lagi. Tenang aja, semua akan dimulai, ucap dari Maria. Ia pasti akan menggunakan metode yang sangat terkenal ini untuk menggapai kejeniusannya. Ekspresi jenius yang bisa ia lakukan saat ini cuma satu, yaitu other than suicide. Merujuk pada karya Saraku yang berjudul Langit Biru, Saraku menyelesaikan lukisan terakhirnya dan mengakhiri hidupnya di depan lukisan itu. Itulah mengapa sampai saat ini Saraku dikenal sebagai seniman yang jenius. Dan tepat sekali,
atau mengikuti jejak idolanya sendiri, tepat di depan lukisan terakhirnya. Keesokan harinya, Hakuya menemani adiknya yang masih belum sadar di rumah sakit. Ia melihat berita bahwa Ato benar-benar meninggal di depan lukisan sesuai rencana Maria. Namun Hakuya dilanda kekosongan. Ia membunuh manusia itu adalah dosa yang sangat besar. Namun, dalam dirinya yang lain, ia sangat senang karena balas dendamnya benar-benar berhasil waktu itu. Maafkan aku, Koto. Aku benar-benar sampah. Di samping itu semua, di dalam boneka rumah sakit itu, Maria bisa melihat semuanya. Dengan ia yang sangat senang karena koleksi foto Hakuya di kamarnya kini bertambah sangat banyak, ia sangat menggebu-gebu melihat foto Hakuya di kamarnya tersebut. Namun, sudah sejak lama sekali Hakuya berperan sebagai orang baik. Dan setelah semua daftarku terpenuhi, bisa jadi itu kau juga. Lagi pula aku sudah mendengarkan permintaanmu untuk masalah ini. Dan kali ini, mungkin kau harus mendengarkan permintaanku. Sembari Maria membuka lemari yang isinya, kalian tahu sendiri ini apa. Apa tujuan Maria sebenarnya? Bukankah dia suka sama Hakuya? Atau dia mendekati Hakuya karena mempunyai rencana lain? Mungkinkah Hakuya menjadi target selanjutnya? Atau Maria sengaja menyelesaikan balas dendam Hakuya dan bayarannya adalah Hakuya itu sendiri? Semua belum tahu, tapi makanya udah berakhir di sini, coy. Ya emang bikin penasaran, cuma chapter update terakhir emang di arc atau ini, coy. Tapi tenang aja, jika ada update manganya lagi, admin bakalan langsung bikin videonya buat kalian. So mungkin segitu dulu bahasan manga ini dari gua. Bantu admin buat ngeramein videonya dengan hype video admin saat ini. Jika nggak bisa ya bolehlah kalian like sama subscribe-nya terlebih dahulu, agar admin bisa semangat buat upload video setiap harinya. Jadi mungkin segitu dulu, so gua Ramstaku. Thank you.